Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita masih dalam kaidah ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Dan pada video kali ini insya Allah kita akan menjawab soal-soal latihan kelima dan keenam. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk melihat video sebelumnya sehingga ada pemahaman yang sempurna terkait dengan pembahasan ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki bukunya, maka kami sarankan untuk menonton video ini sembari mencocokkan dengan apa yang ada di buku sehingga teman-teman bisa mendapatkan faedah yang lebih. Dan teman-teman semuanya, kita akan mulai menjawab latihan kelima dan keenam. Dan sebelumnya kami sampaikan kembali untuk kita semuanya mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa mulia, maka semoga dengan niat kita yang mulia Allah menjadikan kita dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mulia. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwasanya channel kami ini memberikan video-video yang bermanfaat, maka jangan lupa untuk mensupport kami sehingga dengan support dari teman-teman semoga bisa mendorong kami dan menambah motivasi kami untuk memberikan dan mengupload video-video pembelajaran nahwu yang terbaru. Dan jika teman-teman menganggap ini bermanfaat, maka jangan sampai video ini dan channel ini berhenti di teman-teman. Sebarkan kepada yang lain, semoga yang lainnya mendapatkan manfaat. Baiklah teman-teman, kita akan mulai pembelajarannya. At-tamrinu al-khamis. Tamrinul khamis, latihan kelima. Kita baca, teman-teman yang memiliki bukunya silakan buka halaman 17. Tamrinul khamis atau latihan kelima. Iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah. Kullu wahidatin minha, setiap jumlah dari 5 jumlah tersebut, murakkabatun, tersusun min ismaini, dari 2 isim. Laisa ghairu, tidak ada yang lain. Artinya jumlah yang akan kita datangkan atau kita berikan pada nomor pertama ini haruslah terdiri dari 2 isim. Jadi kata pertama isim dan kata kedua isim. Laisa ghairu, tidak ada yang lain. Jadi tidak boleh yang depan fiil kemudian yang kedua isim, atau sebaliknya, yang pertama isim, kata yang kedua fiil, tidak, tapi yang pertama isim dan kedua isim. Baik, mengingat tempat yang tidak cukup, maka kita akan berikan satu contoh saja sebagai gambaran atau perwakilan dari jumlah-jumlah yang lainnya. Baik, kita ambil sebelah sini di atasnya. Ya, kita isi misalkan Muhammadun Jamilun. Ya, Muhammad adalah isim karena dia nama orang, dan Jamilun dia juga isim. Dia bukan, Jamilun ini bukan orang, bukan pula binatang, bukan pula tumbuhan, bukan pula benda-benda, tapi dia Jamilun ini masuk kepada ausyai'un akhor atau
yang lainnya sebagaimana pernah kita singgung, contohnya seperti sifat ya, sabar, syukur, ya, rela atau ridho, marah, ya, indah atau bagus. Ini juga termasuk ke dalamnya. Maka Muhammad isim, jamilun isim. Baik, ini nomor yang pertama. Adapun yang kedua, iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min ismin wa fi'lin laisa ghairu. Datangkan 5 jumlah, pada setiap jumlahnya tersusun dari isim dan fi'il. Laisa ghairu artinya tidak ada yang lain. Sehingga yang pertama kita isim atau yang keduanya fi'il atau dibalik. Misalkan depannya fi'il, belakangnya isim. Baik, kita bisa menggunakan keduanya. Ya, kita bisa menggunakan keduanya. Misalkan kita berikan ya jawaban nomor 2 di sini. Baik, ini contoh ketika fi'il berada di depan ya, teman-teman. Yadkhulu Muhammadun. Ya, yadkhul adalah pekerjaan, yaitu masuk. Muhammad, Muhammad masuk. Ya, biasanya kalau yadkhul ini membutuhkan yang namanya maf'ul atau objek, sehingga teman-teman bisa eh, apa namanya mencari ya, misalkan kita cari kata yang lain ya, kata yang lain. Misalkan adalah yaqumu Muhammadun. Muhammad berdiri. Jadi berdiri adalah satu kegiatan dan kata kerja berdiri tidak membutuhkan objek. Tidak seperti yadkhulu. Baik, ini atau misalkan ingin dibalik sesuai dengan yang ada di perintah dari isim dan fi'il. Tinggal dibalik saja Muhammadun yaqumu ya, seperti itu, atau yaqumu Muhammadun ya. Kalau yaqumu Muhammadun maka ini adalah jumlah fi'liyah. Sedangkan Muhammadun yaqum adalah jumlah ismiyah ya. Itu nanti akan ada pembelajarannya pada kaidah-kaidah berikutnya. Kemudian yang ketiga, iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min ismin wa fi'lin wa harfin. Datangkan 5 jumlah yang setiap jumlahnya tersusun dari isim, fi'il dan huruf. Baik. Jadi kalau kita melihat perintah ini, maka seakan-akan harus berurutan ya. Seakan-akan harus berurutan. Harus isim dulu di kata pertama, kata kedua fiil, kata ketiga huruf ya. Seakan-akan demikian, padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membuat eh, jumlah dan huruf adalah posisi terakhir, maka tidak disebut jumlah mufidah karena belum selesai. Ya, belum selesai. Contohnya, Muhammad yakumu ala Muhammadun
isim, yaqumu fi'il, ala itu harf. Muhammadun yaqumu ala. Bingung, ala. Di atas apa? Belum selesai. Nah, sehingga di sini tidak harus bentuknya seperti ini. Tidak harus isim dulu, kemudian fi'il, kemudian diakhiri dengan huruf, tidak. Ya. Yang jelas jumlahnya mufidah, meskipun tidak seperti ini. Baik, nomor 3 kita berikan contohnya. Misalkan kita awali dengan isim tidak mengapa, atau dengan fi'il terlebih dahulu. Ya, dengan fi'il terlebih dahulu. Baik, yazhabu Muhammadun ilal masjidi. Di sini ada yazhabu, kata kerja, fi'il, isim Muhammad, ila huruf al-masjid. Masjid adalah isim, ya, adalah isim. Jadi semuanya sudah tercukupi dan ini sudah menjadi jumlah mufidah. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita dari latihan kelima. Kemudian kita lanjutkan ke latihan ke-6, dan bagi teman-teman yang memiliki jawaban lain, ya, karena kita baru menjawab satu jumlah dari setiap nomornya, maka teman-teman bisa coba di rumah, ya, dengan mendatangkan jumlah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Intinya jumlahnya mufidah, ya, baik dari dua isim atau isim dan fi'il atau isim, fi'il, dan huruf, ya. Baik, kemudian latihan ke-6, tamrinus sadis. Latihan ke-6. Jadi latihan ke-6 ini ada dua bagian, ya. Ini yang pertama, yang hamzah. Kita baca terlebih dahulu. Al-jumalul atiyatu yahtaju kullun minha ilasmin. Fad'il ismal munasiba fil makanil khali. Jumlah-jumlah di bawah ini membutuhkan isim. Ya, ini perlu diberikan tanda sehingga tidak salah nantinya ketika menjawab. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa memahami perintah sebelum menjawab adalah perkara yang sangat penting. Fad'il ismal munasiba fil makanil khali. Maka letakkanlah isim yang sesuai pada tempat yang kosong. Baik, yang pertama al-usfuru masjunun fi. Maka kita jawab di sini al-qafasi, ya, di sarang, ya, kandang. Al-usfuru masjunun fil qafasi, ya. Al-qafas ini berarti masuknya isim, yaitu benda, ya, benda. Al-jamad. Kemudian yang kedua, yaqra'u Muhammadun, Muhammad membaca, misalkan Al-Qur'ana. Baik, Al-Qur'an isim. Kemudian yang ketiga, al-hisanu yajurru, kuda itu menarik
Misalkan al-habla, yang menarik tali. Kemudian yang keempat, al-fa'ratu takhafu min, ya tikus itu takut kepada al-kittu, awil kitti, baik takut kepada kucing. Kemudian yang kelima, tabidu ad-dajajatu, ya tabidu artinya bertelur, ya bertelur. Ad-dajajatu yaitu ayam betina, ya. Kemudian yang keenam, yuti'u abahu. Yuti'u artinya mentaati, abah artinya adalah ayahnya. Jadi yuti'u Muhammadun abahu, ya Muhammad mentaati ayahnya. Kemudian yang ketujuh, yastaddu fis saif. Yastaddu artinya makin, ya semakin menunjukkan semakin. Kalau syadid itu keras, kalau yastaddu semakin keras. Fis saif. Saif artinya musim panas. Apa yang semakin, ya yang terjadi di musim panas, maka adalah cuacanya, ya. Yastaddu al-har misalkan. Yastaddul harru fis saif. Artinya hawa panas, ya semakin tinggi, ya di musim panas. Jadi ketika di musim-musim lain ada cahaya matahari, ada panas namun tidak sepanas di musimnya, ya seperti itu. Kemudian yang kedelapan, yasbahus samaku fi, yasbah artinya berenang, as-samak artinya ikan, fi al-bahri misalkan di laut, al-bahri, ya. Yasbahus samaku fil bahri, ya, ikan berenang di laut. Baik, kemudian kita lanjut, yaitu bagian yang pertama, untuk latihan ke-6. Dan insya Allah untuk video berikutnya, jadi untuk video kali ini kita cukupkan dengan latihan nomor 5, tamrinul khamis dan tamrinus sadis bagian pertama, dan insya Allah nanti video berikutnya kita akan lanjutkan untuk menjawab latihan ke-6 yang bagian kedua dan ketiga, kemudian diselesaikan dengan latihan terakhir atau yang ke-7. Baiklah teman-teman sekalian, itu adalah jawaban kita terkait dengan latihan ke-5 dan ke-6 bagian 1. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan beberapa kosakata, beberapa mufrodat, maka bisa dicoba untuk menerapkannya di soal-soal seperti ini. Ya, seperti latihan ke-5 kita tidak bisa menjawab semuanya, maka teman-teman bisa tambahkan sendiri pada catatan, ya. Bisa catat sendiri di rumah, sehingga itu akan memudahkan dan itu menunjukkan bahwasanya teman-teman memang memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.